kami Tuhan, video kami untuk anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah kiranya Tuhan, cara ini kami serahkan kepada tangan Tuhan saja, dan kami juga Tuhan berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan, supaya mereka Tuhan dapat untuk melakukan atau mengikuti acara kami ini Tuhan dengan baik, hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan mereka juga Tuhan anak sekolah minggu kami bisa bertumbuh, bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua daripada anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah kiranya Engkau juga Tuhan yang mengarahkan hati setiap daripada orang tua kami untuk membimbing anak-anak sekolah minggu kami Tuhan untuk dapat melakukan ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai pada ini Tuhan hanya melalui tangan Tuhan saja. Syukur bagi-Mu, kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian kita dengan lagu pujian dikebak-kebakkan tangannya. Digeleng-geleng kepalanya agar ku sehat dan
kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkat-Mu dan nafas kehidupan yang Kau masih berikan kepada kami ya Bapa. Hingga pada saat hari ini kami tiba saatnya untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa, agar firman-Mu yang diberitakan dapat berbuah dan bertumbuh lebat di hati kami ya Bapa, dan juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkati juga hamba-Mu yang memberitakan sebagian dari firman-Mu, kiranya apa yang diberitakan dapat tertanam di hati kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Tema kita pada hari ini yaitu nubuatan penderitaan Yesus yang terdapat pada kitab Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kakak bacakan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang tunduk di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, tema kita pada saat hari ini yaitu nubuatan penderitaan Yesus, yang dimana berarti kita fokus pada pemberitaan penderitaan Yesus. Pemberitaan penderitaan Yesus. Nah, pada ayat 2 sama 3 dikatakan, ayat 3 sampai 4 dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Berarti pada saat itu adalah Tuhan Yesus diasingkan, Tuhan Yesus sengsara pada saat itu. Bahkan Tuhan Yesus tidak termasuk pada hitungan kita, dan orang-orang sekitarnya tutup muka terhadap dia, yang berarti tidak peduli terhadap dia. Dia diasingkan, dia dihina. Sama seperti kakak contohkan kepada adik-adik mempunyai teman. Kita punya teman, satu aja udah senang ya. Satu, kita punya teman. Jika kita mempunyai masalah terhadap teman itu, dan teman itu menghindari kita, tidak omongan lagi sama kita, tidak mau cerita lagi sama kita, apa perasaan adik-adik jika dijauhi sama teman tersebut? Pasti sedih ya, karena kita diasingkan terhadap kumpulan mereka, pasti sedih. Dan di ayat ke-5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus rela disalibkan, ditikam, diasingkan, sengsara, padahal dosa yang dia tanggung itu bukan dosanya sendiri, melainkan dosa yang diperbuat oleh manusia-manusia yang berdosa. Bayangin, dari beribu-ribu orang masing-masing mempunyai satu dosa, bahkan ada yang lebih. Jika semua Tuhan tanggung, betapa sakitnya yang Tuhan dapat, padahal bukan Tuhan yang punya dosa tersebut, bukan Tuhan yang melakukan dosa yang harus dia terima. Dan di ayat ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Berarti pada saat Tuhan disiksa, Tuhan bahkan tidak pernah membuka mulutnya. Berarti Tuhan tidak pernah memberitahu bahwa dia kesakitan. Bukan seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dia membuka mulutnya, dia bilang aku sakit, aku nggak mau kayak giniin. Dan domba yang mau digunting bulunya, mungkin dia membuka mulutnya dengan berteriak aku kesakitan. Tetapi bahkan Tuhan dicambuk, dihina, diasingkan, Tuhan sama sekali tidak pernah membuka mulutnya, tidak memberitahukan bahwa dia sedang kesakitan.
Nah, adik-adik pasti pernah kan nonton film Tuhan Yesus disalibkan, betapa sedihnya kita lihat seperti itu. Pada saat itu mungkin kalian ngerasa kasihan ya Tuhan, bukan dia yang ngelakuin tapi dia yang mendapatkan hukuman. Tapi adik-adik cuman di situ aja merasa kasihannya, merasa di situ nggak mau lagi lah buat dosa. Tapi pada saat kita sudah berhenti menonton itu, mungkin kita udah selesai, hari berikutnya kita masih tetap membuat dosa, yang sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kakak mau buat cerita ya, maksudnya umpama nih dari tema yang kita dengar hari ini. Adik-adik sekolah minggu pasti pernah melihat tukang pembersih jalan, yaitu pemulung atau apapun itu yang biasanya membersihkan tong sampah di jalan-jalan. Nah, pasti adik-adik pernah lihat kan betapa kotornya mereka, bau. Nah, pasti adik-adik sekalian merasa jijik, nggak mau kayak gitu kan. Padahal sebenarnya itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Mereka mau mengorbankan diri mereka, mau mengorbankan untuk orang-orang banyak, yang dimana mereka mau memegang sampah untuk mencari nafkah, dan juga apa yang mereka lakukan itu untuk orang banyak. Kita yang dapat melihat bersih kan. Kalau mereka yang bersihin jalanan, pasti kita melihat jalanan jadi bersih. Kalau tong sampah udah di rumah kita ada banyak, ada yang mengangkut sampahnya. Nah, mereka rela untuk kotor demi orang banyak. Nah, itu pekerjaan tersebut bukan menjadi pekerjaan yang buruk. Bukan berarti jika ada salah satu teman atau mungkin orang tua kita yang bekerja seperti itu bukan sesuatu pekerjaan yang buruk, melainkan itu pekerjaan yang luar biasa, yang dimana mereka rela berkorban untuk orang lain. Nah, jadi kalau misalnya ada mungkin teman kalian yang ngejek, bapakmu pemulung, mamamu pemulung, kayak gitu, kita jangan berkecil hati, melainkan kita bangga bahwa mama aku yang bersihin semuanya, makanya kita merasa bersih. Nah, adik-adik sekalian, kakak harap adik-adik mau rela berkorban untuk orang banyak, seperti pekerjaan yang tadi. Mereka mau berkorban dirinya kotor untuk orang banyak. Tuhan Yesus juga, Tuhan Yesus mau menanggung dosa manusia, rela berkorban demi manusia. Bahkan bukan dosa yang dia tanggung, bukan dia dihukum, bukan melainkan dosa yang dia tanggung. Nah, Allah tidak menghendaki manusia untuk mati di dalam dosa, tetapi menginginkan manusia yang diciptakannya untuk kembali kepadanya, dan Yesus menjadi jalan keselamatan bagi manusia untuk bertemu dengan Allah. Mengingat yang sudah kakak jelaskan tadi dengan pekerjaan yang tadi, Yesus rela berkorban. Apakah adik-adik sekalian mau berkorban untuk sesama kita? Ya, kakak harap kita mau berkorban untuk sesama kita, mau itu teman, lingkungan bermain, mau tetangga kita, siapapun dia, tanpa kita memandang perbedaan. Mau dia Islam, mau dia Buddha, mau dia Konghucu, mau siapapun itu, miskin, kaya, jelek, cantik, terserah. Kita tapi harus mau rela berkorban untuk mereka. Sampai di sana firman Tuhan, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar ya Bapa dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa. Dan kami dapat menjadi orang yang rela berkorban untuk sesama kami ya Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Bapa, hingga pada saat hari ini Engkau masih mengampuni dosa-dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Kami akan melanjutkan ibadah kami lagi ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik di rumah, marilah kita lakukan firman Tuhan untuk berkorban untuk sesama manusia. Untuk itu kita lanjut pujian kita memuji Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan.
Bapa, dan juga doa yang kami panjatkan menjadi untuk menyenangkan hatimu ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga adik-adik sekolah minggu ya Bapa yang sedang menonton video ini ya Bapa, kiranya firman yang tadi baru selesai didengar ya Bapa dapat berbuah lebat di hati mereka ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga di bidang studi adik-adik kami ya Bapa, berkati setiap sekolah mereka, berikan mereka roh kepintaran dan juga roh kerajinan ya Bapa, agar untuk mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah ya Bapa. Dan juga ya Bapa, berkati pelayan-pelayan ya Bapa, baik pembawa musik, pembawa pujian, singers, dan juga yang memberitakan firman Tuhan ya Bapa, upaya memberkati ya Bapa. Dan juga ya Bapa, untuk memberkati setiap orang tua masing-masing dari kami ya Bapa, yang memiliki pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan ya Bapa, kiranya ya Bapa, upaya membukakan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan ya Bapa, upaya membuka lapangan pekerjaan buat mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat adik-adik ya Bapa, jika ada yang sakit ya Bapa, kiranya Engkau yang mengangkat penyakit mereka ya Bapa, untuk dapat melakukan aktivitas mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat negara ini ya Bapa, yang dimana sedang dilanda COVID-19 ya Bapa, yang aktivitas kami terkendala ya Bapa, kiranya ya Bapa Engkau yang menolong ya Bapa agar mengangkat semua virus ini ya Bapa, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Video selanjutnya, selamat hari Minggu. Yesus memberkati.